Adapun syarat yang telah ditetapkan dalam Islam berkaitan dengan jual beli adalah sebagai berikut. Pertama, ada penjual dan pembeli, yang keduanya harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, ada uang dan barang yang diperjualbelikan. Keadaan keduanya haruslah halal dan suci. Barangnya memiliki manfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta barang tersebut milik sendiri. Dan yang keempat, ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan serah terima barang dari penjual kepada pembeli, sehingga akad jual beli menjadi sah. Unsur lain dalam jual beli adalah khiyar. Khiyar artinya bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan atas asas suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Adapun macam-macam khiyar adalah sebagai berikut. Pertama, khiyar majelis, yakni selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Serta yang ketiga, khiyar aibi, yakni pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selain khiyar, kita juga mengenal riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi akan terkena dosanya. Adapun macam-macam riba adalah sebagai berikut. Pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Serta yang keempat, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Adapun macam muamalah yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang berarti menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Adapun rukun yang termasuk ke dalam utang piutang adalah sebagai berikut. Pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Serta yang ketiga, lafadz kesepakatan. Untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan atau alasan yang lain, maka Allah menganjurkan memberinya kelonggaran. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Sebaliknya, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh.
tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk bagian dari riba. Jenis muamalah yang ketiga adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijaroh. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa yang dimaksud di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Adapun syarat dan rukun sewa-menyewa adalah sebagai berikut. Pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Serta yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Di samping jenis muamalah yang telah dijabarkan di atas, Islam juga mengenal syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Adapun menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara garis besar, rukun syirkah adalah sebagai berikut. Pertama, dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf. Yang kedua, objek akad yang disebut juga dengan ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Sedangkan yang ketiga, akad atau yang disebut dengan istilah sighot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan.